Saya sempat mikir kan, tahu namanya dunia marketing, tahu namanya kerja di bawahnya orang, bagaimana kerasnya, bagaimana tekanannya. Ya, jadi mindset saya pikir. Di Facebooknya Ramdan, di channelnya Ide Ramdan. Hari ini kita ketemu mahasiswa Kabupaten Berau. Jadi kita akan melakukan bincang-bincang singkat sekaligus lab buat teman-teman untuk edukasi buat yang lain juga ya. Bersama saya Ramdan, Bastian. Kita ada di Rambas Podcast Bincang Sukses. Hari ini kita bincang suksesnya terkait mahasiswa-mahasiswa Berau yang kuliah di luar. Ya, ini perkenalkan ada teman kita, ada Muslimin, silahkan lihat kamera. Abang siapa? Musdafid. Patrisal. Jadi Muslimin, Musdafid dan Patrisal. Oke. Kanda, apa nih yang perlu kita bahas nih hari ini? Ya, makasih Dinda ya. Ini mungkin perdana kita Ketemu dan langsung kita diskusi ya. ngobrol ya kan. Dan ini menjadi sebuah inspirasi ke depan. Karena saya paham juga bahwa tahun-tahun kembali ke Berau pasti ada tujuan, ya kan? Ya minimal dengan sudah menuntut ilmu di luar. Yang pertama kuliahnya di Jogja ya, Jogja, Makassar dan Samarinda di Unmul. Nah, rasanya semua punya niatan yang sama. Ini setelah bawa sesuatu, ya kan, kuliah masuk Berau itu bisa menjadi bagian daripada yang bisa mendapatkan pekerjaan di Berau. Karena kan tidak mungkin mau begini-begini terus nongkrong di sana. Nanti orang tua tanya, kok nggak bisa kerja apa segala macam. Nah, saya lebih cenderung bagaimana mencoba menggali, ya kan. Dinda ini cerita kegelisahan apa yang dialami. Ini kok sudah sekian lama di Berau tapi belum menangkap sesuatu peluang yang ada di Berau. Nah, coba kita diskusikan hari itu, tolong ceritakan ke kami sehingga nanti kami mencoba memberikan solusi kira-kira baiknya seperti apa. Nah, mungkin terkhusus dulu Dinda dari Jogja. Monggo, kira-kira kegelisahan ini berapa bulan di Berau ini belum dapat kerjaan atau gimana? Baru seminggu lagi. Baru seminggu lagi ya. Baru seminggu ya. Dinda sudah berapa lama? Dari 2019. Oh, 2019 belum kerja sampai ini. Sekarang Ya. kerja di Bank Sinar. Oh, kalau udah kerja siap, sama sama. Aman. Sempat kerja kemarin tapi udah lanjut perusahaannya kan, jadi sudah Perusahaan apa? tambang juga. Tambang gimana? Apa nama perusahaannya? CCHT. Ya? CCHT. Kontraktor berarti. Sukon. Wah, Surkon. Di bagian apa tambang? Ngobe, bagian ngobe dia. Oh, jadi bawa alat berat. Nah, kalau saya safety Oh, di safety. Loh. Fakultas kemarin jurusan apa? yang pemerintahan. Ya itu jauh sekali kan. Nah yang begini-begini nih yang coba kita diskusikan. Tapi rasanya ya kembali ke diri kita, ya kan, kembali ke diri Dinda. Ya enjoy nggak dengan pekerjaan itu? Kira-kira enjoy nggak dengan pekerjaan itu? Karena terpaksa kan, tidak ada pilihan. Ya, mau nggak mau daripada nggak kerja. Nah itu. Nah mungkin Mau dulu. nggak mau, Nah, mau nggak mau. Mau pasrah, mau suka nggak suka. Daripada nggak kerja. Coba Dinda dulu, mungkin kegelisahannya baru kita giliran nanti untuk mencoba ya diskusi ringan lah sore ini. Nah, silakan Dinda. Gimana ya saya mulai ngomongnya? Kalau menurut saya itu kalau informasi kan jelas, kita pasti dapat informasi yang dari yang sekarang canggih zaman kita yang namanya media. Kita pasti bisa mendapatkan itu, tapi terkadang di mana yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan jurusan yang kita milikin. Bisa juga ada di mana persyaratan yang belum pernah kita laluin. Nah, terkadang di situ belum kita memulai kita sudah down di luar. Nah, itu. Jadi terkadang ibaratnya ada jurusan yang wah pas nih, tapi ternyata ada minta pengalaman kerja, sedangkan kita di waktu itu baru lulus dan pengalaman kerja itu tidak ada, seperti itu. Ada juga di mana ketika kita sudah mendapatkan info pekerjaan, tetapi di situ minusnya
umur. Terkadang kan umur kan kita tidak bisa menjamin. Ya. Mahasiswa ini kan tidak semua umurnya itu muda lulus langsung kuliah kan, ada yang ibaratnya belum memulai berapa tahun tertunda baru dia kuliah. Bahkan ada yang dimana kuliah mereka bisa yang ibaratnya normal kuliah itu 4 tahun bisa tertunda sampai 7 tahun kayak gitu. Jadi biasanya kendala di umur pada saat penerimaan kerja gitu. Gitu, Bang. Ya, yang pertama tadi bicara pengalaman ya. Ya Bang. Ya. Yang kedua yang kita harus bawahi bahwa bicara usia. Terus yang ketiga apa? Jurusan. Tidak sesuai, antara penerimaan lowongan itu tidak sesuai dengan jurusan kita. Jadi memang itulah kemarin menjadi perdebatan kami, ya kan? Sampai kita diskusi dengan anggota DPR RI dari pusat ya, saya sempat kebetulan bidangnya pendidikan dan pendidikan. Saya juga sempat sampaikan ke beliau bahwa ada sesuatu yang saya anggap kurang dan harus dibenahi terkait bagaimana karena kan ibu itu fokus terkait beasiswa. Cuman beasiswanya asal ngasih aja. Siapa yang mohon, siapa yang minta itu dia kasih. Nah, saya agak coba kritisi bahwa nah inilah yang saya bilang perlunya harus ada kajian, harus ada analisa terkait apa kebutuhan lapangan pekerjaan di Berau. Nah, nanti kita mengarah ke sana ya. Saya coba jelasin dulu. Nah, yang jadi masalah di Berau bahwa banyak lulusan-lulusan itu yang ternyata itu sudah mendapatkan beasiswa, kemudian pada saat dia masuk kembali ke Berau, ini yang mendapatkan beasiswa aja tidak dapat pekerjaan, ya kan? Karena 3 hal tadi ternyata. Nah, kemudian saya bilang harusnya pola beasiswa itu disesuaikan dengan kebutuhan. Apa kebutuhan lapangan pekerjaan di Berau? Nah, kebutuhan lapangan pekerjaan itu juga harus dikaji potensi yang ada di daerah itu apa. Contoh misalnya Bro, ini kan yang paling bicara industri itu adalah perkebunan dan pertambangan, itu yang gede. Maka hal-hal itulah yang harus disiapkan. Nah, mungkin ada hal lain juga, misalnya mau jadi PNS atau mau jadi P3K, ASN lah bahasa. ASN ya, kedokteran, ada hukum, ada apa segala macam, itu harus dikaji dulu sehingga kita memahami beasiswa apa dengan jurusan-jurusan apa yang harus disiapkan untuk anak-anak Berau. Kemudian dia kuliah di situ dan kemudian diikat bahwa setelah dia selesai dia harus kembali ke Berau dan lapangan pekerjaan harus sudah siap. Nah, itu ruang diskusi kita. Itu yang yang mendapat beasiswa. Bagaimana yang tidak dapat beasiswa yang hanya kuliah? Ternyata setelah saya juga berdiskusi, saya punya kesimpulan juga awalnya. Ternyata Bu, aku bilang sama ibu itu bahwa kurangnya sosialisasi pada saat dia SMA. Pada saat kelas 3 ya, kelas 3 itu mau kelulusan tidak ada sosialisasi baik itu dari pemerintah daerah dan instansi dinas pendidikan, kemudian turun ke sekolah-sekolah bahwa memberikan arahan kepada siswanya, kalian setelah lulus SMA harus ambil jurusan ini loh, karena untuk kebutuhan itu ternyata tidak ada di Bro. Sehingga kawan-kawan setelah lulus dari SMA ya suka-sukanya aja mau kuliah di mana. Kayaknya dulu waktu saya sekolah itu pernah dapat sosialisasi seperti itu, tetapi sepertinya kurang dukungan, jadi terstop di perjalanan gitu. Ya, kan begini nih, itu harus terkonek. Kalaupun misalnya sosialisasi itu dilakukan oleh sekolah, harus juga konek ke pemerintah daerahnya, sehingga pemerintah daerah itu berkomunikasi dengan fakultas-fakultas, ya kan, untuk memberikan ruang kepada siswa-siswa Berau, anak-anak Berau yang mau kuliah sesuai dengan jurusan untuk kebutuhan tadi. Ya paling tidak Dan seperti itu. Dia ada kolaborasi sebenarnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi sama sekolah-sekolah, di mana bahwa ada informasi yang disampaikan terkait masalah kayak beasiswa, kemudian kebutuhan kerja nanti seperti apa, itu yang menjadi pola pikir dan mindsetnya anak-anak sekolah untuk kuliah. Jadi ketika dia mengambil sebuah jurusan, itu bukan jurusan kemauan dari orang tua atau anak itu sendiri gitu kan, walaupun ada keinginan ya boleh semua silahkan, tapi harus lihat bicara jangka panjangnya.
jangka panjangnya ke depan itu, apakah yang dia kejar, apakah yang dia maksud tadi bisa menjadi sebagai ruang-ruang di mana betul-betul jurusan itu dibutuhkan dan dia membuka lapangan di situ gitu. Seperti itu mungkin ya, Kanda. Dan yang pasti juga connect pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini bupati sebagai pengambil kebijakan itu sudah memberikan ruang-ruang itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Berau itu sudah diintervensi melalui kebijakan bahwa kawan-kawan adik-adik yang sudah dikuliahkan melalui format di beasiswa itu diberikan ruang untuk bekerja. Harus ada slotnya di perusahaan itu, harus ada intervensi kebijakan seperti itu. Barulah kawan-kawan ini bisa diserap tenaga kerja itu. Tanpa yang tadi bicara tadi, Dinda, tujuan ke sana. Tapi tidak bicara pengalaman, tidak bicara ini, ya kan? Betul. Nah, itu arahnya ke situ. Tapi kalau pemerintah tidak ikut campur, maka kawan-kawan Dinda ini akan mencoba berjuang sendiri. Ya kan, kasihan akhirnya kalah. Ya kan? Ruang-ruang itu akan diambil orang-orang luar Berau. Yang katanya lulusan terbaik lah, ya kan, fakultas terbaik itu yang akan masuk di perusahaan tambang, di perusahaan sawit. Nah, anak-anak Berau tidak ada ruang itu karena tidak ada intervensi kebijakan tadi. Jadi terkendala perkembangannya. Nah, tertunda. Akhirnya peluang lapangan pekerjaan itu khusus di bidang-bidang tertentu itu diambil orang-orang luar. Ujung-ujungnya nanti anak-anak Berau jadi kuli. Ya kan, sudah sarjana, yang tadi sarjana apa tadi? Pemerintahan. Pergi ngobe di perusahaan tambang, kan ini sayang sekali kan. Nah, kita tidak mau seperti itu, maka harus ada intervensi kebijakan. Apalagi kan sesuai yang peraturan itu kan, Kanda. Yang kita tahu dari tenaga kerja sendiri mengeluarkan kayak peraturan bupati bahwa itu berapa persennya itu harus menyerap tenaga kerja lokal gitu. Nah, dan itu mungkin kalau kita bisa cek one perusahaan apakah sudah memenuhi target sesuai peraturan itu sebenarnya. Nah, itu yang kadang kita bisa menjadi bahan diskusi publik ini supaya itu bisa menjadi acuan dan masukan oleh pemerintah daerah itu sendiri ya, termasuk perusahaan. Apakah kau sudah menyiapkan gitu nah untuk slotmu untuk ya mau dibilang ya tenaga kerja lokal tadi. Artinya ketika teman-teman datang, mahasiswa datang ini kembali ke rumahnya, ini kan kita mau dibilang kembali ke rumahnya. Rumah kalian di sini gitu nah. Tapi Bang, aku mau kerja di sini nggak ada tempat di situ. Aku mau kerja di sini kalah dengan yang lain. Sebenarnya betul, perusahaan juga mencari secara kualifikasi betul mencari. Tapi kan dia harus bisa juga mengakobir teman-teman yang mau dibilang fresh graduate gitu nah, yang baru selesai kuliah, yang pengen memang cuma fokus kuliah kembali ke daerah ya. Sebenarnya di situ di tempat dilatihnya secara keilmuannya. Kalau memang dia tambang ya di situ pelatihannya. Kalau dia memang perkebunan ya di sana. Tapi ditempatkan ya di tempat pada posisi-posisi yang fresh graduate yang memang dia harus mencari ilmu gitu nah ke depannya. Nah, itu tadi mungkin kan. Jadi kalau Anda melihatnya seperti apa? Saya jelaskan begini nah. Saya juga bagian daripada eksternal tambang. Salah satu perusahaan tambang di Berau. Nah, kemudian yang biasanya kalau bicara tenaga kerja lokal itu justru yang banyak masuk ke kami, masukan-masukan itu justru dari aparat kampung, kepala-kepala kampung yang meminta slot. Nggak ada itu intervensi dari pemerintah daerah secara kebijakan ya, secara kebijakan. Nah, secara kebijakan ini kan tadi ada perda ya kan, ya itulah kebijakan. Ada perda masalah tenaga kerja 80% tenaga kerja lokal, 20% dari luar. Tapi kalau perda itu tidak ada perbuk dan kemudian juga pemerintah daerah itu tidak mengakomodir semua perusahaan untuk mengidentifikasi ruang-ruang mana yang kawan-kawan butuhkan pekerjaan itu ya kan, kemudian diintervensi dengan kebijakan yang kuat, maka tetap itu menjadi sebuah peraturan yang mandul. Saya bilang perda tenaga kerja itu regulasi yang mandul saya anggap hari ini, karena turunannya tidak diterapkan, tidak ada perbuk, kemudian tidak ada, pemerintah tidak lakukan intervensi kepada perusahaan-perusahaan yang terkhusus anak-anak Berau yang punya kualifikasi di situ untuk diterima bekerja. Belum sampai ke sana, belum ke sana. Itu saya bilang mandul. Nah, kemudian saya bagian dari eksternal perusahaan tambang juga. Yang masuk itu hanya intervensi dari kampung. Misalnya dia nitip, Pak Bas, saya dari kampung A nitip, saya punya tenaga kerja non skill, tolong dipekerjakan dong. Akhirnya yang masuk di perusahaan itu tenaga kerja non skill, jadi security ya kan, jadi helper yang gitu-gitu.
Kan sayang gitu. Yang sudah kuliah. Ya. Nah, ruang-ruang yang kalian yang sudah jauh-jauh kuliah, di mana ruangnya? Terkadang bisa membuat pola pikir mahasiswa ini kayak kuliah itu sia-sia. Iya, itu yang terjadi. Nah, kalau tadi bicara Perda tadi, kemudian ada turunannya Perbup, kemudian pemerintah itu melakukan intervensi tadi terhadap perusahaan, disiapkan slotnya buat kawan-kawan yang sudah kuliah di luar, misalnya berapa persen, tidak juga harus semua kan, karena perusahaan tambang itu, kami bagian perusahaan, oh, ngapain terima, bukan kualifikasinya di situ, masa kita paksain di situ, kita butuhkan sarjana tambang kok, kita butuhkan surveyor, kita butuhkan sipil, masa yang lamar ekonomi harus kerja di situ, kan tidak cocok itu. Tapi karena lagi-lagi pemerintah itu tidak melakukan upaya untuk mengidentifikasi kawan-kawan yang sudah kuliah di jurusannya. Nah, contoh misalnya, oh ternyata perusahaan tambang juga butuh ekonomi karena ada HRD di situ, ya kan? Ada HRD, ada bagian keuangan, ada apa segala macam. Misalnya dari kebutuhan lapangan pekerjaan untuk di HRD misalnya butuh 3 orang misalnya. Ya udah titip dong 1 anak berau, selebihnya dari luar orang yang profesional misalnya, kan boleh begitu kalau ada intervensi kebijakan. Nah karena tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah daerah, akhirnya perusahaan tambang itu ya suka-suka dia dong, suka-suka dia. Nah itu salah satu. Itu bicara tambang ya, belum lagi perusahaan-perusahaan yang lain. Itu betul bilang Kanda Bastian yang tadi tuh kan. Nah, tapi Kanda, kita ini sudah banyak menjelaskan nih, mengedukasi, diskusinya. Coba kita pengen dengar dong cerita masing-masing teman-teman ini yang mahasiswa dari luar nih. Mungkin dari Musdafid dah, bagaimana tuh selesai kuliah, ngambil kuliah apa, jurusan apa, perkenalan ulang, kemudian bekerjanya di bidang apa, kedepannya mau ngapain dah. Nah, tadi kita udah banyak nih, Kanda Bastian udah menyampaikan, ini sudah menyampaikan. Paling tidak kita tahu juga gitu, nah, apa yang menjadi keluh kesah dan menjadi apa sekarang, seperti itu. Langsung. Oke, sekali lagi perkenalkan nama saya Musdafid. Saya kemarin berkuliah di Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, jurusan Makassar, teman-teman. ya, jurusan jurnalis. Jurnalis? Iya, Kerja sekarang? di Sinarmas sebagai driver. Wow, jauh sekali. Harusnya bisa mendirikan media. Saya awalnya dengar Sinarmas sudah oke lah, Pak. Pada saat jurusan posisinya jadi driver itu langsung down Aduh. Pak. Iya. Yang itu kan salah satu yang ibaratnya bakat mahasiswa yang dari Berau yang sia-sia gitu ya Pak. Iya, betul. Kalau awal pertama dia sih orang luar biasa bilang. Pada dibilang kerja apa driver, wah langsung down. Sudah, kita bahas nanti Pak. Kita bahas. Selesaikan dulu biar kita lebih tahu detailnya. Buat teman-teman ya lihat tuh dengar. Kalau untuk lulus saya kemarin di Berau itu tahun 2000, kalau nggak salah ya, sorry kalau lupa 2018 atau 2019 sudah selesai kuliah jadi ke Berau lagi. Kemarin itu sempat ditawari di bank juga kemarin, di Bank Mandiri sama di, kalau nggak salah Bank Mandiri sama di marketing. Marketing. Ya. Marketing masih. Bank Mandiri sama, ini beda pekerjaan ini, Bank Mandiri sama marketing bersamaan ini nawari pas saya baru lulus. Lalu dan karena mendengar doang, karena kan nggak ada basic, nggak ada, kan kita fokusnya kuliah, organisasi di Makassar itu, jadi nggak pernah tahu apa namanya dunia kerja. Jadi nggak tahu tuh marketing itu seperti apa, nggak tahu dunia perbankan itu seperti apa. Jadi sempat karena dengar-dengarnya yang nilai-nilai plusnya aja, jadi saya kemarin milih marketingnya itu daripada bank itu. Jadi saya tinggal di bank, di marketing. Usut penyusut, ternyata marketing itu saya baru tahu pertama kali, karena kan ada sistem target, sistem pekerjaan itu nggak ada namanya jam kerja yang stabil, karena kan kita market sebagai marketing itu omong kosong, bilang jam 8 sampai jam 5 misalnya, itu nggak mungkin lebih. Sekarang saya 2 bulan, kerja kemarin, baru awal kerja, nggak ada off day dan full day dari pagi sampai jam 10 malam. Dengan omset gaji saya buka-bukaan aja kemarin sekitaran 3,8 sampai 4 juta doang. Dengan sistem kerja nggak ada off day dan full day dari pagi sampai jam 10 malam. Tahan sampai 6 bulan. Suaranya kurang. Oh sorry. Baru pasang aja dia. Oke, sorry.
gantian aja kita. Oke, siap. Jadi begini, kan secara gamblang tadi kita udah pahami bahwa apa yang kalian dapatkan dengan bertahun-tahun kuliah di sana, ya kan, di luar ya, baik itu di Makassar, di Jogja, Samarinda, kawan di Unmul dan sebagainya. Setelah kembali ke Berau, terasa sia-sia barangnya. Betul. Itu yang terjadi kan. Nah, kan hal ini tidak bisa terus-menerus terjadi. Maka kita harus carikan solusinya. Bagaimana ini untuk mengantisipasi ini? Saya malah terpikir bagaimana caranya Dinda-Dinda punya inisiatif buat semacam lembaga. Kita buat lembaga, ya kan? Buat perkumpulan kah atau apa? Kemudian itu menjadi ruang-ruang diskusi kita untuk mengakomodir kawan-kawan yang dari luar, baik itu pun yang kuliah di Berau. Kemudian kita buat konsep dan kita analisis semua peluang pekerjaan di Berau. Kemudian itu menjadi nilai tawar kita nanti, ya kan? Kita melakukan sosialisasi ke pemerintah, ke DPR dan sebagainya bahwa ini loh anak-anak Berau yang tidak mendapatkan ruang pekerjaan di Berau. Kan harus ada tindakan seperti itu. Kalau dibiarkan pasti ini akan tidak ada solusi. Dan pemerintah daerah, baik itu legislatif, eksekutif, juga tidak punya data. Maka kita, Dinda-Dinda ini sepakatkah kira-kira kalau membentuk sebuah lembaga untuk mendata itu. Dan Dinda-Dinda ada di dalamnya, di dalam situ. Sehingga nanti secara gamblang semua potensi-potensi lapangan pekerjaan yang ada di Berau kita punya datanya. Oh, perusahaan A butuh ini, perusahaan B perusahaan C butuh ini, ya kan? Kemudian di lembaga kita ada yang sesuai dengan kualifikasi, itu yang kita tawarkan untuk masuk bekerja di situ. Ya, dengan cara tadi ya kita bangun komunikasi dengan legislatif, kita bangun komunikasi dengan eksekutif, sehingga ada intervensi kebijakan di situ, sehingga memberikan ruang kepada kawan-kawan yang di perusahaan tersebut membutuhkan kualifikasi yang ada di lembaga kita. Ya, saya kebutuhannya. Ini harus dilakukan itu, kalau enggak saya rasa sia-sia deh. Ya itu mungkin tadi singkatnya dari Kanda Bastian. Coba dari Bang siapa? Bang Patrizal. Oke, kita dengar lagi teman-teman apa cerita tentang dari abang kita dari Patrizal ya. Patrizal kuliah di mana? Di Unmul. Di Universitas Kebetulan Pulau Warman. teman Patrizal ini mahasiswa Berau yang kuliah di Unmul. Boleh cerita dah pengalaman apa kuliahnya, apa jurusannya, kemudian pernah ikut organisasi apa aja, biar kita paling tidak bisa nge-track bagaimana aja ke depannya, dan sekarang kerja di mana, bagian apa. Dari mana mulai ya? Lanjut, Bang. Dari sini aja Bang. Rata-rata kan orang lulus SMA atau SMK. Rata-rata ini. Mungkin 70% lah mengambil jurusan. Kan itu 3 jurusan kalau kita mau pilih. Okay. Pasti jurusan pertama itu pilihan yang kita mau betul. Yang kedua itu cadangan pertama, dan yang ketiga cadangan ketiga. Kedua. Nah di antara ketiga itu kan kita nggak tahu Bang yang mana dia diterima. Kita kan nggak tahu di antara 3 jurusan itu diterima yang jurusan yang kita ingin kah, atau yang cadangan kita yang pertama, atau cadangan kita yang kedua. Nah kalau diterima yang pertama kan alhamdulillah, berarti menjalani kuliah itu kan dengan penuh hati lah. Nah kalau yang diterima yang kedua, masih kuliahnya sudah kayak berpikir berat kita berat hati. Mau nggak mau, suka nggak suka harus dijalani. Apalagi sampai yang cadangan yang kedua. Jadi kalau misalnya kayak kuliah, kalau organisasi saya enggak Bang, saya cuma organisasi jurusan dan itu pun enggak terlalu fokus ya. Iya, enggak fokus. Fokusnya ke kuliah malah ya. Ke kuliah juga enggak juga sih Bang. Fokusnya bertahan hidup dulu itu. Masih kuliah masih mikirin tentang bertahan Tinggal di hidup. asrama di Samarinda. Enggak, saya di kos. Di Samarinda ada asrama juga. Saya di kos. Kayak nggak ikut kuliah karena hari itu sambil kerja juga di kafe. Untuk bicara jangka panjang bagus buat pengalamannya dia ya. Iya, saya sempat kerja di kafe 1 tahun berapaan gitu. Nggak tahan karena jam kerjanya kan. Kita kan kuliah dari pagi sampai sore misalnya. Nah, di kafe itu masuknya jam 3 sore sampai jam 2 malam. Jadi pagi kuliah lagi. Setahun 2 bulan kayaknya saya berhenti.
sampai ke Brau, apa yang dipikirkan? Apakah sesuai dengan konsep, oh kalau Bro nanti begini nih, Bro kayak kan ini, Bro punya ini, punya itu. Bagaimana setelah kembali ke Brau? Ya Dan faktanya kerja kan apa di Brau saat ini? waktu baru-baru lulus dulu ada ditawari Ya. kerja di tambang. Pertama jadi ceker namanya. Oh, ceker, oke. Ceker. Yang hitung tuh. Ya, yang itu. Saya masuk jadi ceker. Perjalannya waktu berapa bulan? Saya pikir kalau jadi ceker aja ini begini-begini aja nanti. Sarjana loh ini masih ceker ya kan? Saya pertama enggak berpikir begitu, Bang. Oh iya, Yang penting kerja dulu. Dapat dulu kerja dulu, Iya, ya. yang penting kerja dulu. Kembangan pengalaman baru lah. Memang melenceng dari jurusan. Sebenarnya dari SMK sudah melenceng karena SMK saya komputer dan jaringan. Ya. Sama SMK dengan saya, komputer dan jaringan. saya tuh IT. Kalau ketemu kita saat kalian SMA itu, kami pastikan kalian kamu jurusan yang Iya. ya. Tapi SMK sama. kuliah. Saya juga. Saya potong Dinda. Saya sempat anak Sambaliung itu. Jadi begini. Waktu dia kuliah di Samarinda, kemudian dia mau ambil S2 di Thailand waktu itu. Saya masih jadi ketua KNP. Saya ingat betul si Darman itu. Mungkin Darman kalau nonton dia sekarang jadi dosen di Samarinda. Kalau nonton dia S2-nya di Thailand. Dia datang, Bang, saya mau kuliah. Ambil S2 tapi tidak punya duit. Mau ambil apa? Sastra bahasa Inggris. Oh, Thailand. Terus gimana anunya? Saya tidak bisa bantu terkait finansial. Tapi malam ini saya buatkan surat. Saya buatkan surat, saya ketik dan saya tanda tangan. Kau bawa surat ini. Dan alhamdulillah dia dapat beasiswa Kaltim Cemerlang melalui surat tadi. Dan dia selesai S2-nya. Dan dia kembali sekarang udah jadi dosen. Malah kampus yang luar yang terima dia. Nah, gitu. Nah, artinya begini Dinda. Memang ruang pergaulan itu mempengaruhi. Ya, circle. Circle itu. Kalau awal tadi ketemu kan kayak wah Jogja, tapi jurusannya gitu nah. Kemudian kembali lagi dia mengatakan bahwa saya kuliah di Jogja bukan terkait jurusannya tapi kualifikasi dan grade-nya. Nah itu bisa kita jadi bahan diskusi, bahan cerita apakah sekarang di Brau sendiri udah memiliki berapa kampus dan jurusan yang dia miliki sama di sini ada juga, dan kebetulan saya juga lagi kuliah di jurusan itu tapi yang S2-nya gitu. Tapi lanjut Mas Muslimin, silahkan lihat Bang Muslimin ke kamera. Jadi tadi secara tidak langsung kita sudah membahas namanya akreditas kampus, tetapi sesungguhnya itu hanya pembelaan biasanya di kaum mahasiswa ya. Saya ini aku suka Jujur dia ngaku ya. Itu biasanya jadi perdebatan. Kisahnya ya. Kalau saya kita datang udah berani kalau saya datang ke Sugita akreditasi tidak keluar di bahasa ini. Sesungguhnya itu hanya ibaratnya pembelaan di mana di balik itu sesungguhnya pendapat orang itu yang berbeda dari tanggapan saya. Beberapa teman itu memiliki cara pola pikir yang berbeda-beda. Ada yang tujuan menambah pengalaman, ada yang ingin tahu dunia luar seperti apa, dan ada juga yang memang di mana dia mengunggulkan namanya akreditas tersebut. Karena saya juga tidak. Teman-teman yang menonton video ini, terima kasih. Semoga isi dari video ini bisa memberikan manfaat dan informasi yang berguna bagi kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Selamat menikmati dan semoga harimu menyenangkan. Tidak terjun ke dunia kampus kayak gitu. Jadi selama saya kuliah juga terus terang kan kita banyak teman yang dimana berbeda-beda kampus, sering kita berbagi sharing pembahasan yang dimana pembahasan itu sering terbahas paling ekstrim lah ibaratnya di dunia mahasiswa itu apa skripsi. Yang dimana tingkat-tingkat skripsi ini berbeda-beda ternyata di setiap kampus. Nah, seperti itu Bang. Kadang ketakutannya di situ mahasiswa itu ya. Sesungguhnya kemudian ujungnya itu nah. Betul sih Bang, tapi sesungguhnya kalau masalah pendapat saya Bang, kenapa skripsi itu bisa tertunda itu ada beberapa faktor. Kenapa saya bisa bilang banyak sebabnya juga, karena kebetulan teman-teman yang saya dekatin juga, dan kebetulan saya salah satunya yang ibaratnya skripsi tertunda gitu Bang ya. Jadi banyak Bang, jadi gini, ada yang dimana permasalahan perekonomian Bang. Nah, kita kalau ibaratnya perekonomian ada yang ibaratnya omongan, kan ada beasiswa.
Tetapi beasiswa itu memang benar ada. Terkadang ada yang urusnya ribet. Kebetulan mungkin dia sudah terlanjur di luar kota. Kalau balik buat beli, Anda punya jaringan. Ya. nah pulang jaringan. Kalau mau balik harus biasanya ngurus itu harus pulang dulu. Nah terkadang kendalanya mungkin di biaya kayak gitu bang. Semester ya. Sebelum kelihatannya belum dijelaskan nih. Orang Berau ya kan, kuliahnya di mana, daerah mana, apa nama universitasnya? Belum kita dengar tuh. Iya. Boleh bilang, disampaikan aja biar teman-teman di Saya- penontonnya Sebelumnya saya memperkenalkan lagi. dan ini tahu, oh teman kita ada nih satu universitas, satu kampus gitu yang udah pulang ke Berau. Boleh dijelaskan? Sebelumnya saya memperkenalkan ulang kembali, nama saya Muslimin Ahmad Selki, biasa dipanggil Mus. Kebetulan saya berkuliah di Yogyakarta, di mana yang kita kenal kota mahasiswa ya, Kota pendidikan. kota pendidikan. Kebetulan kampus saya itu adalah kampus Universitas Muhammadiyah yang sering disebut UMY. Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, Di sini UMB. sepertinya di sini juga ada Universitas UMB. Jurusan fakultas apa? Jurusan saya ekonomi, Fakultas Ekonomi. Jurusannya manajemen ekonomi dan bisnis. Cuman kalau untuk konsentrasinya saya ambil keuangan. Jadi lanjut bahas apa sudah ini kan? Jadi kita lanjut bahas yang tadi bang ya, yang dimana menjadi permasalahan di dunia mahasiswa ya, seperti biasanya ada yang tertunda skripsinya selesai apa dan sebagainya, kita kan udah tahu bang. Nah jadi selama saya berkuliah itu kebetulan saya juga salah satunya, ada yang dimana keuangan, ada di kekeluargaan. Cuman kebanyakan biasanya sih bang, kalau di kaum laki-laki itu karena cinta bang. Ada faktor itu juga. Ada faktor itu bang. faktornya. Dan kebetulan penelitian itu juga menyatakan hal yang seperti itu bang. Kebanyakan Kalau laki-laki. diteliti semua anak-anak itu persentasenya lumayan signifikan lah. Betul bang. Karena gini bang, orang masalah itu yang dia ungkapkan belum tentu itu yang dia rasakan. Nah, jadi biasanya itu kan kita biasanya gini bang, kalau misalnya SMA, SMP itu kan ada ruang BK bang, bimbingan konseling. Itu pun terkadang tidak terpakai bang, karena kita tidak bisa pungkiri bang, namanya siswa ataupun mahasiswa, dia tuh terkadang tidak ada yang mau langsung datang kayak membuka bahasa yang mau cerita, itu tidak ada kayak gitu, tidak ada ruang cerita. Nah, terkadang banyak yang mendam apa dan sebagainya. Terus saya lihat-lihat kayak kebetulan saya kuliah sering dari teman-teman yang mengalami kayak gitu kan bang. Dari media sosial pun mengatakan seperti itu, dalam artian kayak orang ODGJ apa dan sebagainya, itu ternyata orang-orang yang bisa dibilang pada zamannya itu berprestasi seperti itu. Cuman kalau yang tadi saya simpulkan ya banyak faktornya, itu biasanya keuangan, dari keluarga, terus biasanya dari lingkungan, biasanya juga dari dunia percintaan sih pak. Jadi kalau kita lihat indikatornya itu persentasenya itu bervariasi ya. Bervariasi bang, betul. Apalagi ini lagi Bagus lagi banyak ini di bulan ini, bulan lalu, bulan ini bang, 2 bulan inilah kasus di mana maraknya lagi banyak mahasiswa yang bunuh diri. Ya. Nah, Dan itu banyak kan- juga mahasiswa-mahasiswa yang nggak selesai itu karena kasus percintaan tadi, tiba-tiba yang cewek mungkin di luar nikah ya gitu kan. Bisa jadi bang. Kemudian putus ya kan. Kadang juga karena waktu SMA janjian kita harus kuliah di sini bareng-bareng. Ada Betul, yang gitu loh. betul, betul. Bicara ya kan. Kita Samarinda kuliah, dia tanya sama ya kan SMA itu kan udah mulai puber-pubernya lah. Saya Betul, juga, Bang. anak juga udah SMA loh kelas 3 ya kan. Cewek kadang cerita tuh kita kuliah di mana nih ya, janjian gitu. Akhirnya ujungnya tadi karena ada faktor X tadi ya. Betul. Ini juga menjadi, itulah saya bilang tadi ya, memang ruang-ruang diskusi, ruang-ruang untuk kita ini harus ada. Harus Kalau nggak ada, betul, Bang. ya tadi itu salah arah nantinya. Itu kan sebenarnya kita bisa ibaratnya kita nggak tahu watak dan mental orang kan bang. Kalau misalnya siswa kita ambil ini tingkat di mana pembagian ilmu itu sebenarnya di tingkat SMP dan SMA bang. Karena di situ yang dimana yang saya anggap juga kebetulan sama abang saya, yang dimana kebetulan alhamdulillah dia termasuk dokter forensik lulusan terbaik di UGM. Kemarin kita sempat sharing membahas namanya pergaulan,
cara berbicara, berkata apa dan sebagainya. Jadi kita sharing itu masalah kehidupan kaum remaja bang, yang dimana banyak muncul kata-kata gaul yang disingkat, bahasa baru, dan kata-kata yang dimana penempatannya tidak sesuai. Yang ibaratnya kata itu wajar dijadikan aneh kayak gitu nah bang. Seperti itu kita bahas-bahas. Dan kalau saya menyimpulkan bagi pendapat saya sendiri, ya itu tadi karena kurangnya merangkul kaum-kaum yang masih masa-masa puber keluarnya kayak gitu bang. Seperti itu. Intinya tidak ada yang mengarahkan lah. Iya, Ya betul kan? sekali bang. Artinya kalau di Brau dia bergaul sama teman-temannya, tidak pernah bergaul di ruang lebih besar. Akhirnya ya informasi yang dapatkan hanya seputar itu. Seputar itu. Seputar itu enggak. Apalagi sekarang orang udah malas diskusi karena gadget tadi. Betul. Ya kan? Banyak main gadget, Media main sosial. game, apa segala macam, ngumpul di kafe, walaupun ngumpul 5-6 orang nggak diskusi, semua masing-masing dengan gadgetnya. Betul. Akhirnya untuk saling curhat untuk kedepannya bagaimana itu nggak dapat itu. Betul, Pak. Ya kan? Nah itu tadi saya bilang terlepas dari apapun, Ida Ramdan kami ya kan juga fokus bukan hanya kita bicara konten itu untuk semacam fokus di dunia peningkatan UKM masalah Betul. digitalisasi, tapi Kita coba membuka ranah-ranah baru yang lebih besar. Betul, Bang. Ya, ini salah satu menjadi Keluh kesah dari mahasiswa yang sudah kembali kan itu teman-teman yang konsen di sini. kita masalah lapangan pekerjaan. Karena tadi bicara UKM juga bicara pembukaan lapangan pekerjaan. Betul bang. Bicara ujung-ujungnya bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan ruang pekerjaan terhadap masyarakat lokal. Ujungnya ke sana bicara UMKM. Nah, lagi-lagi terlepas dari apa yang selama ini kami buat konten, hari ini sangat menarik. Dan ini pertama kali kita buat konten di luar dari usaha. Cuman rasanya ini kalau hanya sekedar diskusi begini tidak ada actionnya, sia-sia, Sama juga. percuma. Maka tadi solusi yang saya tawarkan bahwa sebaiknya Dinda berpikir dia ngumpul sama kawan-kawan mahasiswa nanti, kumpul cari yang udah sarjana, yang udah di Brau, diskusikan dengan baik. Kapan ada waktu nanti panggil kami, ya kan? Dan bagaimana caranya kita buat suatu kelembagaan untuk mengakomodir kawan-kawan yang pasca sarjana, kemudian kita diskusikan, kita analisis semua ruang-ruang pekerjaan yang bisa menciptakan pekerjaan perusahaan-perusahaan yang ada di Brau, kita kaji itu secara bersama-sama. Betul bang. Kebutuhan lapangan pekerjaan apa yang dibutuhkan, bagaimana caranya kawan-kawan masuk sesuai dengan spesifikasi dan disiplin ilmu yang Dinda miliki, ya kan? Kemudian kita bangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik itu eksekutif dan legislatif, sehingga ada solusi. Karena kalau tidak seperti itu, ya udah, nggak ada pasti, nggak ada ujungnya. Garunya betul bang. Maka ini kembali ke kawan-kawan, saya tawarkan, coba nanti cari waktu, ambil kontak kami, ya kan. Kemudian Dinda diskusi dengan kawan-kawan pasca sarjana, ya kan. Kalau menurut saya sih bang, buat apa ditunda langsung sekarang aja bang. Jadi simpelnya gini bang. Mohon maaf saya tanya bang, apakah sudah ada semacam grup lah ibaratnya bang, atau sudah ada apa belum ada bang? Belum ada. Kalau ibaratnya belum ada, daripada nggak usah ditunda, sesuatu yang ditunda bisa kita lakukan sekarang. Iya, kenapa tidak? artinya itu kan tawaran yang Tawaran, saya berikan. betul, Bang. Kalaupun Dinda hari ini sepakat untuk itu, ya Kenapa saya, tidak? Betul, kenapa betul. tidak? Cuma Jadi- lagi-lagi saya bilang, kalian diskusikan dengan matang konsepnya seperti apa, sehingga Arahnya bukan kemana, hanya sekedar ada ngumpul, tujuannya. tapi Betul, kawan-kawan juga di dalam itu belajar menganalisis ruang lingkup Berau, jadi memahami Berau. Jadi ada format-format diskusi di dalamnya. Oh ternyata perusahaan ini misalnya, oh contoh loh bisa PT Brokol itu jumlah karyawannya itu kalau dihitung semua, kalau berdasarkan data yang ada di Google ya, itu 19.000 dari total karyawan Brokol dan subkonnya 9.000. ada kurang lebih 19.000. Pertanyaannya berapa persen orang Brau di situ? Betul bang. Nah itu yang kita kaji, itu dari salah satu perusahaan. Nah perusahaan sawit itu berapa? Terus lapangan pekerjaan apa yang dibutuhkan? Nah ruang-ruang diskusi itulah dalam keberlambakan itu kita diskusikan. Oh ternyata perusahaan A ini membutuhkan lapangan pekerjaan yang seperti ini. Perusahaan ini itu betul, kita Bang. kaji. Dan kita berdasarkan data, bukan oh ini katanya begini, ini katanya begini. Kita berdasarkan data. Nah rasanya kawan-kawan kalau pasca sarjana udah paham lah yang begitu, ya kan? Betul bang. Bagaimana menganalisis data, bagaimana ya siapa itu. Kemudian nanti kita ambil kesimpulan. Oh ternyata anak Brau itu
yang pada nganggur hari ini ada sekian ratus. Dari sekian ratus itu misalnya ekonomi sekian, kemudian hukum sekian, sipil sekian, ini sekian, ada datanya. Betul, Bang. Sehingga itu yang menjadi ruang-ruang diskusi kita dengan pemerintah daerah, baik itu eksekutif dan legislatif. Kita lakukan intervensi itu. Dan ngapain ada perda? Kalau perda itu tidak bisa mengintervensi pelaku usaha di Berau, kita sama-sama. Kalau nggak mau, ya demo juga nggak apa-apa, saya temani. Tapi kalau menurut saya Bang, bukan yang belum kerja aja Bang, yang kerja pun bisa kita tarik Bang. Boleh, Karena, selama dia kerja tidak sesuai dengan ini. Nah, ya betul Bang. Kayak mawar. Boleh. Artinya kan ini tawarin dulu ke kawan-kawan, kemudian buat semacam Grup. struktur lah, struktur organisasi untuk mengakomodir kawan-kawan, sehingga lembaga ini Bisa solid, kuat. dipandang legal. Kalaupun kita butuh legalitasnya, nanti kita bantu. Betul. Jadi ada lembaga begitu. Nah, dan ini belum ada di Berau, belum ada. Mungkin kita yang kurang tahu kali Bang. Belum ada. Kalau itu Cuman belum ada. kalau saran saya mungkin simpelnya kita ambil jangka awal nih Bang ya. Mungkin kita membuat grup yang dimana memang khusus untuk mahasiswa Berau. Grup WA ya. Ya, grup WA. Boleh. Yang dimana nanti Silakan kita share di mana, kan ini ada media sosial Bang. Boleh. Kita share di mana biar mahasiswanya tuh mengumpul. Ngumpul boleh. Nah, nanti setelah dikumpul di grup, baru nanti kita siapkan pembahasannya apa, Nah. kita share di grup seperti Oke. itu. Boleh. Silakan Dinda nanti misalnya, oke, Dinda jadi koordinator. Ya kan? Dinda jadi koordinatornya, buat grup Kumpulkan WA, orang-orangnya. masukin semua kawan-kawan yang Dinda tahu itu pasca sarjana anak Berau ya, anak Berau ya. Catatan anak Berau ya. Anak Berau, SMA-nya di Berau. SMA yang Ya. wajib ibaratnya standar masuk SMA Berau. SMA Berau. Siap. Kemudian dia pasca sarjana, ya kan? Kalaupun misalnya bukan SMA-nya di Berau, mungkin di luar, tapi dia memang anak Berau, ya kan? Orang tuanya di Berau, ya kan? Dia lahir di Berau, kan seperti itu. Untuk membuka diskusi lah. Aja semua masukkan dalam grup WA. Nanti tentukan di mana tempatnya, kita diskusi bareng-bareng. Baik, boleh Bang. Wah, di sini boleh, di manapun boleh. Masalah nanti gimana, gampang kita atur. Masalah Siap. ngopi-ngopinya. Oke? Oke, Sepakat nggak masuk. dengan itu? Sepakat banget Bang, kalau saya sepakat banget. Karena itu juga bisa membuka motivasi buat adik-adik kita yang masih SMA, Ya. SMP. Sehingga mereka itu tidak drop duluan. Karena dari pengalaman saya bergaul nih Bang ya. Ya. Banyak juga anak-anak yang ngambil itu jurusan SMK. Karena berharap pola pikir langsung kerja. Dan padahal sesungguhnya tidak menjamin bahwa mereka langsung kerja. Seperti itu. Saya dulu berpikir begitu waktu sekolah. Betul juga, jaminan itu ada, tapi biasanya kadang kembali ke one person lagi. Nah, Personalnya dia itu, yang tadi dibilang Kanda Bastian di awal itu adalah, itu akan membuka pola pikir kita, wawasan kita ketika kita berada di tempat yang satu tujuan, satu visi, satu misi, dan satu yang perlu diingat adalah circle. Kalau cuma circle-nya main game, ya dia fokusnya ke game. Kalau circle-nya dan lain sebagainya, ya fokus ke circle itu. Tapi kalau berbicara tentang circle, bahwa aku ngumpul berbicara tentang edukasi, knowledge, atau ke depan kita mau apa, Betul, jadi Bang. apa, jangka Merubah- panjang yang seperti itu. merubah Pertama pola yang dirubah itu adalah kembali ke personal diri, adalah tentang mindset. Kita di sini tidak akan ketemu untuk membahas satu visi apa yang pengen kita mau ke depan itu kalau udah kita bahas dari awal. Itu yang kalian buka di ruang-ruang publik, di tempat kalian ngumpul. Kalau itu kalian nggak buka, ya akan pernah ketemu dari bahasa yang seperti kita buka tadi dengan Kanda Bastian. Tapi karena kalian buka tadi, aku kuliah di luar daerah nih Bang, sampai ke Pro bingung mau kerja apa. Ketika mau masuk kerja, bersaing dengan yang lain yang punya kualifikasi lebih tinggi. Kualifikasi bisa dilatih, pintar bisa dilatih. Yang tidak bisa dilatih adalah masuk ke dalam suatu pekerjaan yang kita inginkan. Ya kan? Karena itu peluang orang masih, Bang, mungkin aku rezekinya. Bukan berbicara tentang rezeki aja. Kita punya konsep, kemarin kami beberapa ke pengusaha-pengusaha muda, termasuk yang senior di sana, dia bilang begini, sampai dia ngomong begini, bahwa peluang kerja itu bro, nggak usah dicari Bang. Tapi peluang kerja itu bagaimana kita bisa menciptakan. Dan alhamdulillah dari 4-5 pengusaha yang kami datangin, semua pakai tenaga kerja lokal. Kafe, laundry kemarin, dia berawal dari 1 orang, sekarang dia punya karyawan 17. Semua orang lokal. Dia bilang, kami teknisi AC itu, teknisi mesin cuci itu Bang, itu bukan orang dari luar. Awal memang betul, tapi setelahnya kami didik orang yang nggak ngerti, tidak paham, tapi kita latih. Akhirnya sekarang apa? Jadi teknisi mesin cuci di Berau untuk khusus laundry mat. Dan dia sekarang pegang beberapa perusahaan yang Bang, bayangkan. Artinya gini,
peluang itu ya mereka menciptakan. Ciptakan. Kenapa enggak kalian-kalian yang sarjana dari luar, punya pengalaman dari luar, edukasinya lebih tinggi, pergaulannya lebih besar, kenapa nggak melakukan hal-hal seperti itu? Mungkin kalau pendapat Itu saya yang sih Bang, dari teman-teman sharing juga, Ya. biasanya itu kendalanya di modal sih Bang. Oh, enggak. Nah, sekarang begini. Bicara Modal, modal enggak. Saya lanjut ya. Pasca kemarin kita juga diskusi dengan pengusaha plastik. Bayangin, Kita baru tahu loh ada modal itu. dia punya mesin ada 4 standby loh. Pakai itu. Nah, itu kan bagian daripada modal tadi, bicara modal kan. betul. Ada mesin saya itu 4, kalau memang kalian mau kelola. Mau usaha silahkan. Silahkan. Aku pinjami atau aku suruh Aku itu cari bro, ambil plastik, kami beli pasti plastiknya. Ayo coba. Lu Sudah ada usaha. yang Itu saya baru dengar juga. Nah, Ya, kan pabriknya tuh pengolahan. ini jadi ini loh, jadi ini Sedotan, jadi tali rapia. tali rapia. Ya sekarang mau malah pengembangan usahanya buat gelas plastik. Plastik. Teman-teman yang mau tahu itu cerita tentang masalah pabrik industri plastik, cari di YouTube. Ada di YouTube Ramdan, bincang sukses sama owner pabrik plastik daur ulang Kabupaten Berau. Nah, itu dia buka. Itulah yang saya bilang tadi, dibutuhkan sebuah komunitas tadi. Betul Bang. Sehingga kawan-kawan yang punya mindset bekerja di perusahaan, kita carikan polanya dengan tadi yang kita diskusikan. Kemudian kawan-kawan yang punya mindset bahwa mau berusaha sendiri, kita juga ada ruang-ruang lain yang kita bisa ciptakan. kita gitu coba loh. cari. Kita yang carikan. Pengembangannya Ini yang seperti kita apa? kelola bareng-bareng. Silakan kawan-kawan kerja, boleh enggak? Karena kan tidak semua juga mindset kawan-kawan itu semua mau kerja di perusahaan. Ada juga kawan-kawan kita walaupun dia sarjana Mau mandiri. Kan begitu. Betul. Ayo kita bareng-bareng kita diskusikan apa yang pas buat kawan-kawan bisa lakukan. Kemudian ada juga Bang kadang Bang ya, buat teman-teman yang nonton juga ini, teman-teman mahasiswa ini, kita sama ada Sebastian ini coba untuk sharing diskusi bahwa kemudian ada muncul konsep di mana bahwa Bang, modalnya gimana, legalnya gimana? Modal itu bisa kita cari bersama, kita carikan peluang-peluang modalnya, investasinya, kemudian bicara apa? Legal kita carikan posisinya, legal bisa kita bantu, kita tahu ranahnya. Kadang kita ngurusin legal itu juga, jadi jangan Bantu legal takut. perusahaan, kadang perusahaan besar kita bantu legal. Sekarang apalagi ada undang-undang cipta Masa kerja kita yang- tidak bisa buat sendiri? Iya, undang-undang cipta kerja yang Ayo, baru coba. itu lagi. Perusahaan Undang-undang besar cipta aja. kerja yang baru itu juga memberikan peluang bagi kita pengusaha perseorangan. Mau buat secara perseorangan pakai nama pribadi boleh, pakai PT perseorangan juga boleh. Mari kita support, kita sharing, kita bantu untuk itu karena kita tahu jalurnya untuk membuat itu gitu. Bang, aku nggak punya modal. Kita support mungkin bisa kan ya? Oh, bisa. Mau buka usaha sendiri secara OSS. Tapi jangan yang besar-besar dulu. Ya, Cari insya Allah dulu. bisa. Mungkin gini ya, muslimin, Bang, aku mau buat legal usaha nih, usaha aku sendiri, misalnya usaha menerima plastik daur ulang, boleh, kami buatkan, free buatmu misalnya. Kalau untuk OSS, aku bisa bayangin. Walaupun ada biaya yang keluar itu biarlah kami yang nanggung. Karena Bang David, Bang, aku mau buka Bang, bisa nggak atas nama legalku sendiri? Aku mau buka Kopi, mungkin misalnya. jasa apa gitu ya? Sorry saya potong, kebetulan saya kemarin setelah berhenti dari marketing itu, Ya, gajinya saya tabung, saya sudah berjalan 2 tahun untuk usaha pakaian. Sudah ada. usaha pakaian apa tuh? Lokal brand. Jadi saya Bagus ini ada peluang sendiri. ya jadi kan saya sempat mikir kan, Ah, tahu namanya dunia marketing, tahu namanya kerja di bawahnya orang, bagaimana kerasnya, bagaimana tekanannya. Ya, jadi mindset saya pikir sampai kapan saya mau ditindas, sampai kapan saya mau begini terus, kenapa saya tidak membuka peluang bisnis sendiri. Oke, stop Nah, dulu. Jangan sampai lanjutkan dulu, Star. Kita ada bahasa kemarin ya, Bang, yang kita ingat. Dari teman-teman kita pengusaha laundry, dia bilang, Bang, mau bagaimanapun usaha ini, Bang, ketika saya yang punya usaha, saya bosnya, bilangnya. betul. Mau saya bangun pagi, siang, malam, ketika mencari finansialnya, saya yang mengatur. Nah, itu bagus tuh, lanjut, Bang. Betul, saya sepakat dengan yang tadi, karena kita yang membosi diri kita sendiri dari Mau cari untung usaha. besar ya kita bisa lebih pagi. Mau untung dapat pelanggan yang baru, lebih konsepnya oper ke lain, marketingnya bagaimana. Oke, Ya, intinya gitu. komitmen dan konsisten sebenarnya untuk bisnis pakaian ini. Apa nama brandnya? Sampaikan, siapa tahu ada IG-nya, Oh, kalau- ada kalau- media sosialnya. kalau Biar teman-teman me- yang nonton lihat nih, yang tahu nih. Oke, kalau media sosialnya namanya hypnos.official. Hype. Bisa dicari di Instagram. Nanti dikonekkan ya. Ya, Oke, bisa. boleh. Nanti kita tag lah.
Kalau untuk brand kita bukan kita, maksudnya saya kebetulan belum ada, sudah ada keinginan Punya untuk brand sendiri belum? sendiri. Kembali lagi modal. Oke. Balik ke modal. Berapa lama usahanya udah jalan? Sudah jalan 2 tahun. Ini kebetulan kita bukanya di Pasar Kilo 5. Keuangan jalan bagus nggak? Stabil. Karena kan kalau misalnya Untuk pembukuan, manajemen? pembukuan ada, saya Bisa selalu kita connect nih dengan KUR. Kita punya koneksi nih di beberapa ini boleh nih mungkin untuk investasi nih. mungkin kekurangannya saya. Kalau misalnya modal usaha KUR apa segala, sebenarnya saya sudah tahu. Cuman belum ada keberanian untuk ini. Karena mindset saya kalau selagi ada yang bisa dikerjakan tanpa membebani otak dan membebani pikiran, dijalani aja. Makanya saya sekarang sambil bekerja juga. Jadi modal dari gaji saya bisa saya luangkan untuk mengembangkan bisnis saya. Produknya apa aja? Produknya apa Produk ya? kebetulan kita ini reseller hitungannya. Jadi kita ambil brand orang, Iya. kayak tangan kanannya lah hitungannya dari brand-brand Bandung seperti Epidemic, Grayscale. Kayak buka franchise gitu lah pokoknya. Ya. Epidemic, Grayscale, Maternal, mungkin tahu-tahu semua anak-anak muda. Ya. Makanya kembali lagi soal circle tadi, kalau bagi saya circle itu harus membaur, entah itu dari muda sampai tua, karena kan ini semakin banyaknya circle di diri saya, bagi diri saya sendiri ya, semakin besar peluang usaha saya, mereka untuk membantu UMKM saya juga. Bagus nih, nanti mungkin karena kalau kita ada waktu, kita datang ke sana, kita lihat kan. Biasanya kami suka begitu. Kenapa kami adanya media sosial ini? Kami pengen membantu teman-teman UMKM, pengusaha-pengusaha muda yang ada di Berau itu menuju digitalisasi atau media sosial supaya pengembangan usahanya bisa lebih besar lagi. Ya, betul. Seperti itu. Nah, kenapa kita juga support loh ke media sosialnya. Kalau memang mereka tidak bisa mengelola media sosial secara profesional, kita bantu. Kita ada bidang itu, kita memahami tentang itu. Kita bantu, kita support bagaimana mengelola media sosial, cara mendesainnya seperti apa, settingannya gimana. Insya Allah kita bantu. Kita adanya di sini adalah berusaha untuk mencoba mengenalkan pengusaha-pengusaha muda yang di Berau menuju digital planner. Membuka lapangan pengusaha juga buat teman-teman yang lain seperti itu. Nah, tadi kita dengar ya, mungkin kita dengar bahwa abang kita ini bilang agak susah terkait masalah modal. Kita punya kemarin narasumber, dia bilang modalnya itu dari minus, Bang David. Modalnya dari minus, dia itu cuma punya mobil dan BPKB. Sekarang dia kalau mau beli mobil berapa udah bisa. Karena apa dia bilang? Kalau aku nggak melakukan support seperti itu, berbicara tentang pengembangan usahaku itu akan susah. Gitu. Akhirnya modal itu untuk dibantu sebagai mencarikan investor sebagai dana pengembangan buat dia. Sekarang besar banget, sudah di mana-mana punyanya seperti itu. Mungkin itu sebagai bentuk evaluasi buat kedepannya. Terus lanjut Bang. Apalagi di tahun ini mungkin semua UMKM di pasar khususnya Kilo 5 pasar Kilo 5. Haji Dilayas mungkin mengalami penurunan omset. ikut expo omset. Enggak, karena apa? Nggak apa-apa kayak ini diomongin. Nggak apa-apa, kita open aja. Oke, kebetulan biaya expo mungkin dari yang saya dengar Pengusaha, saya potong Dinda, yang tadi lewat itu pengusaha kedelai. Masuk kedelai terbesar di Berau. Yang lewat tadi. yang ini betul tadi ya? Jadi terkait masalah aja, kita ada beberapa ya keluhan-keluhan dari masyarakat yang kayak gitu ya, Bang. Ya kan Bang, yang kemarin tuh Bang, yang terkait masalah ekspor itu ada beberapa keluhan memang dari beberapa pengusaha ya. Tapi disampaikan aja, itu bisa menjadi bahan evaluasi buat teman-teman bahwa sebenarnya ini adalah ranahnya teman-teman untuk mencoba untuk promosi, marketing, memperkenalkan diri secara brand atau usahanya, tapi terkendala dengan biaya yang tadi ya. Betul. Oke, saya lanjut ya untuk masalah. Nggak apa-apa kan? Oke. Untuk masalah expo, dari yang saya dengar mengalami penaikan untuk uang sewa booth, sewa tempat, Sewa stand. ya stand. Dari dulu. Berapa dimintain? Enggak apa-apa, sebut aja. Saya tanggung jawab. Enggak, ini takutnya saya kan dari dengar juga, bukan dari pihak Biayanya tinggi aja lah, biayanya tinggi ya gitu ya. Oke, sebut bukan aja. dari pihak ininya. Saya dengarnya bukan dari pihak apa namanya panitia. ini? Ya panitianya, mohon maaf. Jadi saya dengar dari pihak-pihak Lain lah. rekan kerja yang kebetulan pengusaha pakaian juga. Dari yang Dinda dengar agak berapa? naik, Biayanya agak tinggi ya. agak naik lah. Oke. Dari otomatis kan kita mikirnya mungkin enaknya yang buka
mereka itu mungkin ya terlahir dari keuangan yang sudah berada, makanya mereka berani untuk mengambil putus seperti itu. Apalagi kalau kita kan, apalagi dari saya belum ada brand Nanti brandnya itu jualannya itu bisa untung atau enggaknya, sewa betul. seperti itu kan. Ya. Itu juga Itu ketakutan kita untuk menyewa expo. Apalagi dari saya kan belum ada brand sendiri, masih ngitungnya jual brandnya orang. Kecuali ada brand sendiri, berani saya buka seperti itu walaupun budgetnya agak naik. Tapi memang sih berproses. Dengan kita kemarin yang Bro Laundry Mat itu juga dia bilang banting tulang juga gitu. Banting Tapi tulang. akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah gitu. ya potong ya. Berani enggak kita buat brand sendiri? Nah, Kalau untuk brand lokal? iya, kalau untuk brand lokal dari kebetulan ada teman saya namanya Aldi yang bekerja di Honda. Ya. Nah, itu sudah desainer saya lah. Maksudnya ngedesain logo, ngedesain. Pokoknya konsep-konsepnya sudah ada, Pak. Cuman belum ada pergerakan dari saya sendiri. Dari apa kendalanya? Ya, Kendala apa? Kendala kendala utama lah pertama. pertama kan kebetulan tokonya di Pasar Haji di Layas, di dalam pasarnya. Oke. Di dalam ruko-rukonya. Jadi dia mengimpit dengan Yang lain-lain lah. lain-lain. Nah, kendala awalnya ini tempat pertama. Saya kemarin mau nyari di pinggir jalan, sudah saya cari dengan budget yang ini sekian dengan lokasi yang strategis belum ada. Nah, ini saya potong Dinda. Oh ya, Buat brand sendiri, nanti kami yang bantu titip di Maratua. Kaos kan? Baju kan? ya, Baju-baju kan? ya betul. Iya, bisa Titip jadikan di resort, anu, titip di oleh-oleh. mana? Itu kami fasilitasi walaupun dia tidak punya tempat, tapi itu brand Brau. Kita punya ruang untuk itu. Brand, iya, rencananya nanti brand atas dari diri saya, nanti saya bangun legalisasinya. Legalitasnya sendiri, bangun brandnya sendiri nanti buat. Kemudian kalau tempat jangan dipikirkan. Adanya Itulah media buktinya sosial ini. sekarang Ada itu media sosial. pengembangan, betul. Ya, Bisa benar. Kami ada bahas Di itu hotel, kemarin. di mana ya kan, melalui tadi legalitas kita bantu itu Lina. Iya, ente ada Di brandnya. dunia sektor pariwisata itu membutuhkan itu. Benar nggak Lina? Kami kemarin kedatangan tamu, sampai bahasanya gini, tempat oleh-oleh cuma satu ini aja kan, cuma Betul. beberapa ini aja kan. Nah itu tadi, karena apa? Teman-teman semua tidak up terkait masalah itu tadi. Padahal daerahnya media sosial ini betul, kadang patokan utama adalah tempat. Tapi kelola media sosialnya secara baik, marketingnya dikelola dengan baik, tempat itu sebenarnya bukan jadi kendala gitu. Nah, Kita cetak 50 lembar. Kirim titip. ke Maratua, titip di sana. Harga sudah harga sana, harga jualnya sudah ada selisih ya kan? Ya. Biar mereka juga ada. Mereka yang jualan, Dinda tinggal terima kok. Satu contoh kayak gitu. Titip di resort-resort, dia punya etalase. Titip kan? hotel-hotel yang ada. Bang, tolong bantu. Ini Dinda saya mau buat tuh saya ada etalase titip nggak di sini, ya kan? Kami jual sekian, terserah bang mau jual berapa. Jalan itu barang. Dinda tidak punya tempat. Kalau punya 10 aja titip, Sudah berapa? Dinda tinggal produksi aja, nggak usah cari tempat. Tinggal nanti Tapi konsep kita udah iya sudah menyebar. keliling, tinggal konsepnya nanti apakah sistemnya beli putus atau titip sistem invoice ya itu kita pikirkan juga karena kan kembali ke anu Jangan lupa dengan identiknya Iya. kita, yaitu apa? Pantai. Sesuaikan konsepnya kalau apa. kalau terkait masalah clothing boleh lah mungkin ada yang khas untuk Berau mau buat clothing sendiri dengan brand yang hype sendiri seperti di luar boleh juga tapi paling tidak itu brand lokal. Nah artinya begini, Iya. pada saat Itu brand pada lokal. saat membuat brand itu maka yang paling utama itu desain, orang desain Dinda itu. Kemudian desainer itu harus mampu menentukan pasar apa yang mau diambil pasarnya. Ada target. Misalnya ini khusus pasar anak muda, ya kan? Betul. Desainnya harus disesuaikan itu. Ah, misalnya ini pasarnya khusus wisata, nah, maka desainnya bisa Wisata. desain itu. Betul. Nah, sesuaikan. Tapi brandingnya, logonya misalnya kayak inilah Adidas kan, dia sesuaikan dia. Dia olahraga sendiri. Ada juga untuk santai sendiri dia. Nah, Ada maksudnya seperti target. itu. Sudah. Kalau untuk masalah pemikiran seperti itu sudah ada dari dulu sebenarnya. Cuman ya itu kekurangan dari saya pergerakannya yang masih belum mulai. Apalagi di bukan sosmed. kekurangan sih itu circle-nya belum ketemu, teman diskusinya belum ada secara Kalau ada peluang sekarang, itu ada. Kalau sekarang misalnya Dinda punya produk, misalnya 50 lembar, saya pastikan saya telepon sana, Bisa langsung ditip. diterima Oke, di sana. Ya? Oke, siap. Nanti kita mungkin bisa tukar Nah, pikiran. jadi tadi apapun yang kita diskusikan Dinda tanpa eksekusi tadi. Tidak akan yang jalan. susah itu
mengeksekusi sebuah pemikiran, yang mengeksekusi sebuah gagasan. Ya. Maka yang terpenting tadi saya bilang, buat semacam kelembagaan tadi, buat semacam komunitas tadi. Ayo langsung kita deklarasikan jadi koordinator hari ini kan. Nah, Dinda apa? Muslimin jadi koordinator buat komunitasnya, ya kan, buat grup, sehingga ada ruang-ruang diskusi nanti kita tentukan waktunya apa segala, biar ada kelanjutan dari hasil diskusi kita hari ini. Tapi Pak Ta sudah open mindset ya, bahwa ya teman-teman yang nonton juga, baik itu di channelnya Ide Ramdan maupun di Facebooknya Ramdan, bahwa ini kita bukan menjustifikasi salah satu pihak, tapi kami mencoba untuk membuka diskusi-diskusi atau ruang publik yang dimana diskusi ini bisa memberikan sebuah arah dan tujuan, yang dimana kita juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, seperti mungkin yang nonton juga punya masukan, kritik, saran, evaluasi buat kami, termasuk yang punya acara ini di Rambas Podcast juga, Bincang Sukses, bahwa kami tidak alergi dengan hal-hal itu ya. Itu bisa jadikan masukan ke depan buat kami, buat teman-teman lagi. Kami mencoba untuk mencarikan ruang dan tempat buat teman-teman ada di ranah media sosial itu sendiri. Yang pertama, yang kedua adalah ada di ranah di mana kita berpikir konsep bahwa teknologi sekarang maju, teknologi sekarang berkembang, kenapa kita harus ketinggalan? Mari kita masuk ke teknologi itu ya, termasuk di teknologi digital, media sosial, dan lain sebagainya. Apalagi kita punya konsep adalah di Rambas Podcast Bincang Sukses ini, kami pengen mencoba untuk membuka ruang bahwa mengenalkan UMKM atau pengusaha-pengusaha menuju digital. Digitalnya apa? Itu tadi, media sosial, pengembangan bisnis, dan sebagainya. Mungkin inilah bincang-bincang kita ya, sudah lumayan kita kumpulkan, nanti bisa kita jadikan bahan evaluasi buat teman-teman lain jai, referensi. Mungkin kita mau akhir acara, biasanya kita di akhir acara itu kita punya slogan khusus. Gitu ya. Ketika kita salam hormat, saya penutup wassalamualaikum, kita teman salam hormat kan, baru kita bilang sukses ya buat teman-teman semua ya. Oke. Ya, mungkin sudah sampai di akhir acara kita. Nanti bisa teman-teman lihat lagi untuk nonton yang edukasi atau bincang-bincang kami lain yang di usaha-usaha yang lain. Silahkan lihat di Ramdan, Facebooknya Ramdan, sama di channelnya YouTube Ramdan, Ide Ramdan. Dari saya Ramdan, Nanda Bastian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Terima kasih.